Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Sebagaimana saya janjikan, kita akan bahas Capres dan pemilihan presiden, Pilpres. Maka mari kita mulai dengan 3 kandidat yang sudah berada di tengah-tengah kita, sudah manggung sama-sama, menunjukkan bahwa mereka akan berlaga, yaitu Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar. Lalu ada Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah, bersama Mahfud MD. Dan yang ketiga adalah Prabowo Subianto yang mengambil, yang dititipi, istilah sekarang ini dititipi oleh Presiden Jokowi yang akan lengser tahun 2024, putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Umurnya sendiri belum 40 tahun, belum memenuhi syarat. Tapi dengan sebuah akrobat politik, MK berhasil memasukkan satu klausul tambahan sehingga seolah-olah Gibran boleh berlaga menjadi cawapres. Karena ada klausul asal sudah pernah menjabat, jabatan yang dipilih. Jadi mungkin boleh lurah juga, kalau lurah itu dipilih, boleh wali kota, wali segala macam, dan itu dipenuhi oleh Gibran, dan inilah yang menyebabkan semua orang protes. Tapi ini masalah sedang berjalan di MK oleh Majelis Kehormatan MK di bawah Jimli Asidiki. Jadi bola sekarang ada di tangan Jimli Asidiki dan dia harus mengambil keputusan. Dan kalau keputusan itu menjadi melarang Gibran untuk berlaga, maka Prabowo punya waktu 1 hari untuk menemukan cawapresnya yang baru. Itu pasti tidaklah sulit. Mungkin ada 2 kandidat yang sudah disiapkan, yaitu Yusril Iza Mahendra dan Erick Thohir. Dua-duanya ini sudah dikenal oleh publik. Cuma Erick Thohir punya masalah nanti, yaitu ketika dia dicawapreskan, maka semua kasusnya akan digugat sehingga bisa membuat gagal. Misalnya kasus adanya 68% BUMN dalam kondisi hampir bangkrut. Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ini tidak bisa dianggap remeh. Ini akan dituntut. Kalau di swasta pasti sudah dipecat dan orangnya dibawa ke pengadilan dan bisa masuk penjara. Kemudian BUMN ini, bahkan BUMN banyak yang rugi, bahkan BUMN andalan seperti Pertamina 191 triliun, ini data yang dikeluarkan sendiri oleh pemerintah, dan PLN 71 triliun. Bagaimana cara menghitung kerugian ini? Nah, kita akan jadi bagian dari investigasi nantinya. Juga ada Garuda, ada Jiwasraya, dan lain-lain. Lalu ada bisnis VCR yang belum juga diusut, di mana dia bekerja sama dengan
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan di wilayah kewenangannya. Dan ini menghasilkan duit katanya 10 triliun dan ini harus segera disita oleh negara agar yang seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Nah, ini akan dituntut kalau Erick menjadi cawapres nantinya. Kemudian dituntut juga penggangsiran duit Telkomsel, di mana Erick sebagai seorang menek BUMN dan Telkomsel berada di wilayah kewenangannya diarahkan untuk membeli saham GoTo 6,3 triliun, kemudian saham GoTo itu terus melorot sehingga negara dirugikan 3,2 triliun menurut laporan LSM Cerdas Hukum, dan ini belum diproses. Nah, ini tentu saja tidak bisa dibiarkan karena di luar negeri hal ini sangat tabu, ini aib, dan ini pelakunya kalau dia menteri dia bisa dihukum berat dan hartanya disita sampai jatuh miskin. Nah, inilah ganjalannya. Nah, tapi kita tinggalkan persoalan itu. Dalam Pilpres nanti dan Pileg, pilihan itu akan ditentukan pertama oleh ideologi, oleh keinginan untuk merubah nasib itu. Jadi kalau seorang muslim, ya, dia akan berpikir calon mana ini yang akan melindungi dia dan agamanya dari rongrongan pemerintah dan aparat yang selama 9 tahun mereka rasakan menjadi musuh negara. Dikeluarkannya undang-undang BPIP yang menjadi HIP, kemudian undang-undang keormasan yang bisa membubarkan ormas kapan saja tanpa proses hukum. Korbannya 2, HTI dan Iluni UI berbadan hukum. Lalu EPI jadi korban tanpa proses hukum, tanpa diperlihatkan salahnya apa di situ. Dengan tuduhan-tuduhan saja sudah cukup. Dan ini membuat orang ingin mencari, orang Islam ingin mencari seorang presiden yang tidak akan mengganggu agamanya. Agama yang sudah dianut, yang sudah menjadi agama bangsa ini ratusan tahun, tiba-tiba menjadi bagian dari yang dicurigai, dituduh teroris dan lain sebagainya. Dan ini akan membuat orang berpikir, siapa di antara 3 ini? Apakah Anies yang bisa melindunginya? Atau Ganjar Pranowo? Atau Prabowo Subianto? Anies punya kedekatan kepada umat dan dia berada juga dengan sangat berani di Monas membela Palestina. Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto tidak hadir di situ. Dan orang memang tidak bisa berharap bahwa Prabowo akan melindungi, akan membela Palestina. Tapi tentu orang masih mengingat bahwa dia anti jilbab. Kemudian dia orang yang menyukai dengan terang-terangan bilang menyukai film porno. Kemudian dia berhadapan dengan petani wadas di mana dia berpihak kepada pengusaha marmer. Dia berpihak kepada pengusaha semen ketika petani kendeng berhadapan dengan pabrik semen. Nah, ini adalah hal-hal yang pasti menjadi perhatian. Sedangkan Prabowo tidak punya masa secara konkret. Dia hampir menang, atau mungkin kata orang sebetulnya sudah menang, tapi itu suara umat Islam yang sekarang seperti dia tidak menginginkannya. Dengan kata-kata Grace bahwa Prabowo menyesal telah mendekati kelompok-kelompok Islam. Apalagi yang dibilang garis keras. Yang mana yang garis keras? Tapi itu telah membawa Prabowo hampir menang. Sekarang Prabowo kehilangan itu. Dan ketika dia menyatakan
bahwa sekarang mulai banyak di medsos bahwa Prabowo mencari dukungan Yahudi, mencari dukungan Yahudi untuk pencapresannya, maka dia di kalangan umat sudah nol pada dasarnya. Tapi itu cuma analisis. Kemenangan tidak ditentukan oleh itu. Masih banyak faktor lain. Nanti pemilihan nantinya, ya orang-orang yang mengerti akan memilih dengan cara itu. Tapi nanti akan ada orang-orang, ya, akan ada booster dan influencer dan lembaga survei dan lain-lain yang akan memoles tokoh-tokoh yang dulunya anti-Islam bisa kelihatan seperti Islam banget. Orang-orang yang dulunya anti rakyat, anti wadas, anti petani dan segala macam, yang dianggap pernah menculik dan lain sebagainya, itu bisa datang seperti penuh berperi kemanusiaan. Inilah yang akan mempengaruhi. Iklan bisa memoles seorang penjahat besar menjadi seorang nabi. Inilah kelebihan iklan. Maka dibutuhkan kemampuan berpikir logis dalam hal memilih ini. Menurut Denny J.A., ketika pemilihan gubernur DKI antara berlaga Ahok melawan Anies Baswedan, Ahok yang didukung oleh istana, oleh pemerintah pusat, berhadapan dengan Anies Baswedan yang pernah dipecat oleh Jokowi di kabinetnya yang pertama. Tapi menurut Denny J.A., semua kelompok minoritas, semua orang Kristen, Katolik, keturunan Tionghoa dan lain sebagainya, itu yang minoritas ini 99,9% memilih Ahok. Jadi hampir Anies itu tidak dapat suara dari kelompok minoritas ini. Memang selama masa Ahok dibuat keadaan sedemikian rupa seolah-olah Ahok mewakili minoritas dan musuhnya adalah Islam. Dan itu membuat akhirnya Ahok terpelanting masuk bui karena telah mengajari umat Islam bagaimana harus memilih pemimpinnya. Islam punya aturannya sendiri. Nah, tapi pilihan-pilihan ini bisa dipengaruhi oleh iklan dan oleh uang dan berbagai fasilitas yang ditawarkan. Nah, inilah ujiannya di sini. Kalau dalam Al-Quran disebut bahwa setan itu, ya, iblis itu, ya, dia setan yang menggoda manusia ini, itu terdiri dari dua, dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Yang dari bangsa jin ini membisikkan kejahatan di dalam hati, tapi yang dari bangsa manusia ini menawarkan fasilitas, uang, atau ancaman. Maka yang ini tidak gampang dihadapi. Diperlukan kemampuan membaca dan kemampuan untuk tunduk kepada aturan-aturan yang sudah dibuat. Kalau tidak, mayoritas ini cuma jadi main-mainan, menjadi buih yang bisa ditiup ke sana kemari. Nah, maka saran saya seperti Gus Dur dulu. Nanti apabila ada yang datang kepada Anda, memberikan berbagai fasilitas, beras, uang, amplop, dan lain sebagainya untuk membeli suara dari saudara, untuk memilih orang yang tidak saudara sukai, maka saudara boleh mengambilnya, kata Gus Dur, karena saudara memang memerlukan itu. Tapi pilihan, jangan lupa pilihan itu dipertanggungjawabkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.